Kita mulai ya teman-teman ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone. Halo. Hai. Oke, masih semangat? Oke. Jadi teman-teman, hari ini kita mau mengadakan suatu kegiatan. Namun sebelum kita mengadakan suatu kegiatan tersebut, apakah ada yang gak masuk? Oke, alhamdulillah berarti semuanya sehat ya. Oke teman-teman, dan sebelum kita melanjutkan ke kegiatan kita, mari kita berdoa bersama-sama menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Masih semangat semuanya? Masih. Oke, karena tadi udah ada yang gak semangat nih ya. Mari kita melakukan sesuatu yang bikin kita semangat lagi teman-teman. Nah, mari kita bermain. Kalau misalnya saya bilang tepuk pagi, berarti teman-teman tepuk 1 kali. Kalau tepuk siang, 2 kali. Kalau tepuk sore, enggak tepuk. Sedangkan kalau tepuk malam, 3 kali. Tepuk 3 kali. Paham semuanya? Oke. Nanti yang salah kita kasih hadiah, oke? Oke. Tepuk siang. Oke, testimoni. Kita mulai ya teman-teman. Tepuk sore. Oke, hampir. Tepuk malam. Pagi, siang, sore. Malam, pagi, sore. Oke. Silakan kakak maju ke depan. Oke, teman-teman kita boleh perhatiin semuanya ya ke kakak yang akan dikasih hadiah. Jadi gini kak, kalau misalnya aku kasih pilihan nih kak, kalau tentang masa depan kira-kira kamu lebih suka untuk ngikutin kata orang tua atau kata sendiri? Kata orang tua. Oke, aku nggak akan nanya alasannya karena nanti kita akan mengulas lebih lanjut. Sedangkan kalau misalnya nanti kakak kuliah nih ya, mau jurusan yang kakak sukai tapi jauh dari rumah atau dekat tapi itu bukan yang kakak minati. Deket tapi bukan yang aku minati. Oh oke. Oke. Terus satu lagi nih. Gaji 500 juta tapi kerjaannya revisian terus. Atau gaji 20.000 tapi seneng banget gaji. 500 juta lah. Oke. Oke itu realistis ya teman-teman. Oke kakak boleh tepuk tangan untuk kakak Hana. Oke teman-teman cukup ya mainnya. Nah jadi teman-teman saya akan membawakan materi yang sebenarnya ini akan teman-teman hadapi ketika teman-teman ingin menimbangkan suatu jurusan atau keputusan teman-teman untuk melanjutkan karir. Karena materi ini saya akan membawakan di kelas 12 atau kelas 3 SMA teman-teman. Nah, kira-kira ada yang bisa tebak hari ini kita membahas apa? Hampir-hampir mirip. Ya tahu masa depan. Pilihan masa depan hampir-hampir mirip tak? Oke. Namun sebelum itu mari kita simak sesuatu teman-teman. Ya kesepil. Oke teman-teman boleh dilihat ya videonya.
Oke. Selanjutnya dilihat dulu teman-teman. Oke teman-teman, cukup jelas videonya. Oke, berarti sudah terbayang kita mau bahas apa hari ini? Hampir mirip tapi oke lah. Jadi kita akan membahas kita harus ngikutin diri sendiri apa ngikutin orang tua sih. Nah, oke, sekarang kita sapa dulu. Nanti kira-kira kita akan hai diri sendiri atau hai mama papa kayak gitu. Nah, sebelum itu kita kenalan dulu sama seseorang. Ada yang ingin membacakan tulisan yang ada di depan? Waduh, banyak juga. ulang. 1, 2, itu di bawah dong. 1, 2, 3. Stop udah ini silakan. Yuk kenalan sama Alia. Alia adalah siswi kelas 12 yang memiliki minat di bidang desain grafis. Ia sering mengikuti lomba dan memiliki kemampuan yang cukup baik. Alia ingin melanjutkan kuliah di jurusan TKV. Namun orang tua Alia menginginkan ia masuk jurusan kedokteran karena dianggap lebih menjamin masa depan. Orang tua Alia juga sudah menyiapkan biaya dan jalur masuk. Alia merasa bingung karena tidak ingin mengecewakan orang tua tapi juga ingin menjalani karir sesuai dengan tugas. Oke. Ceritanya cukup jelas atau perlu diulangi? Oke, cukup ya. Sekarang kita lihat dulu apa aja sih permasalahan yang Alia hadapi teman-teman semua. Jadi sebenarnya apa masalah Alia? Oke. Impian Alia tadi apa? Masuk jurusan DKV. Oke. Konflik yang terjadi. Ya benar, orang tuanya beda opini dengan Alia. Orang tuanya minta kemana tadi? Kedokteran. Jadi dilema Alia itu apa? Bingung antara mau milih kata orang tuanya dengan tidak mengecewakan orang tuanya atau kemauan diri sendiri. Oke, teman-teman. Jadi, kalau teman-teman jadi Alia tuh teman-teman harus kayak gimana sih? Ayo kita bahas lebih lanjut ya teman-teman. Jadi gini teman-teman, apa itu keputusan karir? Nah keputusan karir itu adalah proses pemilihan karir merupakan tahapan yang penting dalam kehidupan individu. Nah kenapa? Karena, sebelum kenapa, dilihatnya dari apa aja sih? Dari minat, nilai, bakat, dan keputusan-keputusan atau pertimbangan dari keluarga. Nah, kenapa ini penting teman-teman? Yang pertama, kenapa pentingnya itu ini untuk menentukan masa depan teman-teman? Karena kan teman-teman itu hidup itu terus berlanjut ya teman-teman. Maka teman-teman harus punya keputusan apakah mau kerja, mau kuliah, atau kuliah jurusan apa yang menurut teman-teman mau atau sesuai yang orang tua minta. Nah selain itu yang kedua itu tentang menghindari penyesalan. Kenapa? Karena hidup itu terus berlanjut, otomatis roda ekonomi itu harus tetap berjalan. Nah, maka dari itu, keputusan karir ini membantu siswa untuk menghindari penyesalan nanti saat dia berada di masa depan. Dan yang terakhir membantu mencapai tujuan hidup. Misal teman-teman menjadi orang kaya ya kan. Orang kaya itu kan nggak semua orang itu mewarisi kan, jadi harus ada yang merintis bukan? Nah berarti kan harus ada usaha yang giat, harus kerja dong, benar kan? Biar dapat uang. Nah itu mungkin bisa membantu mencapai tujuan hidup teman-teman. Nah selanjutnya faktor-faktor penimbangnya atau yang mempengaruhi dalam keputusan karir yang pertama adalah minat. Teman-teman itu harus tahu teman-teman minat di mana. Nah yang kedua bakat, teman-teman juga harus tahu bakat teman-teman di mana. Kayak tadi, Alia minatnya di mana? Di kafe. Bakatnya Alia apa? Desain atau menggambar ya.
Oke, yang ketiga, kepribadian. Teman-teman harus tahu kepribadian teman-teman itu seperti apa. Apakah introvert, extrovert, sesuai enggak sama yang teman-teman minati. Nah, yang keempat, pertimbangan keluarga. Di sini teman-teman juga harus membuka diskusi kepada keluarga tentang apa yang teman-teman minati. Dan yang terakhir adalah peluang ekonomi dan kerja. Karena rata-rata orang kuliah itu untuk melanjutkan hidup buat kerja nanti, maka teman-teman harus mempertimbangkan peluang-peluang kerja. Kalau saya ngambil jurusan ini, saya bisa nggak ya? Atau kira-kira lapangan pekerjaannya banyak atau tidak, kayak gitu. Nah, apa sih yang nggak boleh dilakuin? Nono ya, nono untuk ngikut-ngikutin temen. Misalnya, temen ini mau masuk jurusan apa ya, sastra Inggris misalnya. Nah, terus karena bestie banget nih ya, jadi teman-teman tuh yang kayak, ih mau sekuliah nih sama bestie gue di SMA, jadi gue mau sama dia, misalnya si Fulan ini, jadi ikut-ikutin uh, daftar sastra Inggris tanpa tahu sebenarnya dia tuh nggak punya passion sama sekali di bahasa Inggris. Nah, yang kedua itu milih tanpa mikir resiko. Kayak tadi, dia tuh bukan nggak ada bakat sama sekali atau minat di bahasa Inggris, tapi dia pengen sekampus sama bestinya nih. Jadi dia kayak, ya udahlah sastra Inggris aja bareng bestie gitu. Nah, oke teman-teman, di sini saya akan ada tabel nih tentang perbandingan kira-kira kita harus milih orang tua atau diri sendiri. Nah, di sini ada dampak positif memilih orang tua. Keputusan orang tua itu yang pertama mendapat dukungan keluarga, masa depan dianggap aman, dan yang ketiga lebih terarah karena orang tua pasti kalau misalnya yaudah kamu masuk ke jurusan kedokteran aja. Nah, berarti kan udah ada step-step yang udah orang tua pikirin gitu. Nah, sedangkan tantangannya kalau milih keputusan dari orang tua, yang pertama tidak sesuai minat, merasa tertekan, dan yang ketiga kurang enjoy atau ya udah sekedar hidup aja, ngejalanin hidup. Kedokteran ntar cuma kayak ngejar-ngejar nilai bagus, tapi itu bukan apa yang kita mau, dan rasa itu kan pasti berat banget ya teman-teman. Dan kalau kita milih diri sendiri, dampak positifnya ada lebih semangat dan lebih enjoy, dan mungkin di situ akan terdapat pengalaman-pengalaman baru karena kan ini kita yang mau nih jurusannya. Atau dan tantangannya adalah resiko terjadinya konflik. Pasti terjadi konflik sama orang tua kan, karena tidak sesuai sama pilihan orang tua. Terus yang kedua, lebih mandiri. Bisa jadi ada aja kan anak yang misal nggak mau masuk ke jurusan itu. Nah, setelah itu orang tuanya kayak udah biaya kuliah sendiri aja, ada kan. Dan yang terakhir ada potensi adanya kegagalan. Tapi teman-teman, mau ngikutin kata orang tua atau mau ngikutin kata diri sendiri, lihat highlightnya. Apapun yang dipilih semua akan ada konsekuensinya. Jadi ini perlu diskusi dan perlu pertimbangan yang matang dari diri sendiri dan keluarga. Oke? Nah, sekarang di sini gimana sih caranya kita bisa mau memutuskan karir itu harus ngapain dulu? Yang pertama, pahami diri sendiri. Pahami kamu tuh minatnya apa, bakatnya apa. Terus kenali karir yang dipilih. Misal, saya mau jadi guru. Oh, berarti ntar guru tuh bakal gini-gini loh. Jangan bayangin yang positif-positifnya aja, tapi yang negatifnya juga. Dan yang ketiga, sesuaikan antara minat dan bakat teman-teman. Nah, dan yang terakhir, yang keempat, konsultasi dengan guru BK. Jangan lupa kalau di sekolah ada guru BK, teman-teman dianjurkan untuk mengkonsultasikan, apalagi masalahnya kayak Alia tadi, ada konflik antara orang tua dan anak-anak. Yang selanjutnya, diskusikan dengan orang tua. Intinya di sini komunikasi teman-teman. Komunikasi sama orang tua, kalau saya tuh maunya ini loh, Bu, Pak, kayak gitu. Dan di situ saat komunikasi itu benar-benar yang benar-benar yang terbuka. Orang tuanya juga tahu, oh ternyata DKV itu nggak sepengangguran itu loh, kayak gitu. Terus rencanakan karir bersama. Di sini siapa aja yang harus terlibat? Boleh rencanakan karir bersama guru BK agar kita diskusi sama orang tuanya tuh udah tahu nih arah obrolannya kemana.
atau rencanakan juga bersama orang tua. Jadi mulai kesepakatan sama orang tua. Dan yang terakhir, tadi ya, sesuai note yang tadi, bertanggung jawab atas keputusan yang sudah dipilih. Oke teman-teman, di sini saya akan membagikan 2 lembar, satu kelompok 1 lembar. Jadi kita akan membuat 2 kelompok. Kelompok ke-1 99 ini kayak 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ini kelompok 1, sisanya kelompok B. Saya akan memberikan waktu teman-teman untuk berdiskusi terkait yang ada di sini selama 3 menit. Karena setelah itu kita akan main games. Oke, kelompok A. Kelompok B. Kalau teman-teman baca di soalnya atau di lembarnya, kelompok A itu Alianya ceritanya pro sama keputusan orang tua. Ya kan? Kira-kira kenapa sih Alia harus pro? Terus kalau kelompok B, ceritanya si Alianya pro sama diri sendiri. Oke. Jadi dia tetap milih DKV. Kenapa sih kira-kira alasannya kenapa? Kenapa gitu Alia bisa ngambil keputusan DKV aja deh gitu. Aduh, melorot. Puter-puter ya. Melorot. Memiliki kemampuan yang cukup baik. Alia ingin lanjut kuliah di jurusan DKV, tapi orang tua Alia maunya jurusan kedokteran karena dianggap lebih jamin masa depan. Orang tua Alia juga sudah nyiapin biaya Jadi kedokteran. Alia bingung karena nggak mau ngecewain orang tuanya, tapi juga mau menjalani karir sesuai minatnya. Oke, pada momen ini kamu akan aku berikan tantangan tentang itu kamu memilih kata diri sendiri. Kira-kira alasan apa yang membuat kamu untuk memilih kata diri sendiri? Tuliskan alasannya. Jadi maknya itu orang tuanya nggak mau saya masuk TKP, Tapi dia tetap juga mau. pengen masuk TKP. Jadi kita bersahabat. Karena kalau misalnya misalnya dia bicara sesuai passionnya dia. Kedokteran, bukan gacoan, bukan CEO gacoan. Udah dapat berapa alasan nih? Udah? Udah, oke udah. Udah? Udah belum? Ayo, udah belum? Udah belum? Udah, oke. Teman-teman, attention semuanya. Silahkan dari perwakilan kelompok kirimkan 3 orang masing-masing. Iya, pinjem ya teman-teman. Iya, benar. Iya. Yo. Awas ya, permisi. Nanti takutnya digeser terus. Ini kita lihat ya teman-teman yang ada di depan. Ayo dari kelompok B.
Hmm? Boleh. Iya lagi. Oke. Iya. Oke, teman-teman semua. Kakak tadi masuk kelompok mana? Oke, jangan lupa untuk dukung kelompok B. Belum. Dan jangan lupa untuk dukung kelompok. Oke, jangan lupa teman-teman untuk dukung kelompok A. Mana supporter kelompok A? Oke, mana supporter kelompok B? Oke, jadi teman-teman ya di sini ya kita akan melihat opini yang sudah didiskusikan oleh kelompok A dan kelompok B. Tadi tadi kelompok A itu apa ininya? Oke, yang ini kelompok B. Oke, jadi ini kedokteran, ini DKV, benar? Oke, teman-teman, kita mulai ya semuanya. Silahkan 1 menit, silahkan 30 detik untuk kelompok A menyampaikan opininya. Kenapa sih harus ngikutin kata orang tua? Yang pertama itu kayak gak ada salahnya kita mencoba mengikuti apa kata orang tua, karena saya yakin juga orang tua itu ngasih pilihan ataupun ngasih change buat kita tuh yang terbaik juga loh untuk kita, nggak mungkin yang semena-mena ataupun asal untuk kita. Terus yang kedua bisa kita bilang biayanya terjamin teman-teman, nggak mungkin orang tua ujuk-ujuk nyuruh kita jadi maksudnya masuk kedokteran tanpa memodali ataupun menjamin pembiayaan ke depannya. Terus yang ketiga harus dapat ridho orang tua. Kalau misalkan kita tidak mendapatkan ridho orang tua untuk masalah jalan aja nih, kita ridho orang tua kan bahaya kan ya. Jadi sebenarnya gini, nggak ada salahnya kita mencoba. Toh di sini Alia juga kasusnya itu dia dari di DKV maupun kedokteran itu karena kan orang tuanya. Cuma saya rasa di sini Alia juga sudah merasa mampu untuk menjalankan kuliah di jurusan tersebut, karena yang pertama pasti disupport orang tuanya. Nggak mungkin orang tuanya nyuruh dia, paksa dia ataupun menginginkan dia ke kedokteran tapi tanpa mensupport tuh nggak mungkin banget. Pasti di sini mensupport, jadinya ya udah nggak ada salahnya mencoba, dan dengan dukungan orang tua juga dan dengan ridho dan doa orang tua juga, insya Allah Alia masih bisa menjalankan jurusan pilihan orang tuanya dengan baik dan lancar. Oke, baik. Oke, 30 detik. Oke, tepuk tangan untuk kelompok A. Oke, sekarang mari kita dengarkan opini kelompok B yang tetap memilih Alia udah DKV aja gitu. Silakan 30 detik dimulai dari sekarang. Ya kan dari 30 detik. Yang pertama menjalankannya lebih enjoy, happy dan nyaman, karena kalau udah menjalani jurusan sesuai passionnya dia itu udah menerapkan hadis tolabul ilmi. Oke. Kalau dia ternyata pilihannya kedokteran yang gak sesuai passion dia tidak menjalankan itu, malah jadinya dia gak menuntut ilmu sesuai sama kewajiban tiap muslimnya. Yang kedua sesuai passion dan bakatnya. Yang ketiga dia udah percaya sama kemampuannya sendiri. Yang keempat memiliki tujuan dan keputusan yang jelas. Walaupun mungkin orang tuanya awal-awalnya dia nggak setuju nih, tapi kan dia bisa membuktikan gitu. Karena gini aja, Rasul aja dulu berdakwah aja. Dia nggak didukung sama keluarganya ya kan. Dia benar-benar dimusuhin sama mamanya sendiri, sama ayahnya sendiri dan segala macam. Tapi apa, akhirnya dia berhasil dan di situ dia bisa mengajak banyak orang untuk masuk agama Islam. Begitu juga kalau dia misalkan dia sesuai sama apa ya kemampuan dia di jurusan DKV gitu ya, walaupun dia juga orang tuanya tapi dia bisa membuktikan dia sukses di bidang itu, orang tuanya pun akan kayak oh iya benar, itu memang udah jalannya dia tuh suka sama hal itu gitu. Tepuk tangan untuk kelompok B. Tepuk tangan. Oke, stop. Oke, stop teman-teman. Silakan yang di tengah-tengah berdiri dulu. Coba sweet dulu. Jepang Indonesia. Batu gunting kertas. Sekali aja. 1, 2, 3. Oke, silakan. Stop. Silakan untuk karena kelompok A yang menang ya. Silakan untuk kelompok A menyanggah kelompok B. Menyanggah dari pendapat kelompok B. Betul juga sebenarnya
kamu tetap harus jadi dokter. Itu tuh kayak nggak mungkin, karena kan jadi dokter itu kan maksudnya itu hal yang rumit ya, itu benar-benar hal yang harus dipikirkan secara matang banget. Jadi nggak mungkin semena-mena orang tuanya dan ujuk-ujuk orang tuanya untuk menginginkan si Alia ini menjadi dokter. Pasti dia juga bakal melihat, oh ini anak sebenarnya bisa juga, minat bakatnya bisa dikembangkan di situ, bisa apa sih, interestnya itu bisa dimunculkan gitu terhadap jurusan kedokteran ini gitu, nggak cuman di DKV doang. Karena kan sebenarnya ya kalau misalkan kita mau pikir simpelnya aja nih, DKV itu kan kayak kita mau berimajinasi, menggambar, terus kayak bentuk rapihan dan segala macamnya. Sebenarnya basic dasarnya itu sama kayak kedokteran. Di sini tuh kita juga harus punya, oh jadi debat ya, maaf. Emang debat, emang debat. Di sini juga kita, jadi kayak apa tuh tadi kita punya apa ya, skill. Kita punya skill yang sama di situ. Terutama apalagi kalau misalkan kayak apa sih kan tangan dokter tuh harus ini ya, harus kan Terampil. gitu kan. Sama aja DKV juga, makanya mungkin orang tua juga ingat teman-teman tidak semena-mena mengarahkan kita atau memaksa kita, tapi mungkin memang ada betul case yang seperti itu. Cuman ya siapa tahu rezekinya kan gak ada yang tahu ya, ditambah lagi kalau ridho orang tua full, insya Allah juga kan Allah ridhonya kan. Nah, oke. Cukup dari kelompok A. Sekarang silakan ditanggapi. Oke, kalau dari kelompok B ya teman-teman, tadi ini sudah membahas tadi ini sudah membahas tentang gak apa-apa sih ikutin ridho orang tua dulu gitu kan ya. Kalau masalah ridho kita bisa buktiin ya dengan aku bisa, aku paham sama passion aku di sini, jadi aku mau nih di DKV ini. Itu emang bisa kan, tapi emang ridho tuh kalau kita bisa kasih alasan yang jelas ke orang tua, insya Allah orang tua akan percaya. Kemudian tadi Riris membahas tentang itu kan kedokteran juga mirip-mirip sama DKV karena keterampilannya kan. Tapi kalau kayak gitu kita harus mulai dari nol, kita harus belajar lagi, nggak buang-buang waktu tapi lebih buang waktu. Kemudian teorinya beda dan itu bakalan makan waktu banget gitu. Dari kelompok B seperti itu. Oke, apakah ada yang mau ditanggapi lagi? Oke, disangka lagi. Oh, oke. Tadi kan Riris menyampaikan juga nggak semua pasti orang tua menyarankan, apalagi mendukung banget nih anaknya di kedokteran, itu pasti ada asal usulnya nih, nggak mungkin ujung-ujung anaknya cuma suka gambar tiba-tiba ya udah kedokteran terus kan, nggak kayak gitu. Bisa jadi si Alia ini juga punya bakat sebenarnya yang Alia sendiri itu tidak menyadari, tapi orang tuanya menyadari dan oh ini potensinya lumayan besar nih. Dan kalau misalnya didukung secara penuh, apalagi ridhonya full, aduh gila, itu dari awal kan, walaupun belajarnya dari awal tapi kan orang tuanya super penuh, jadi dia nggak sendirian. Tapi kalau misalnya dia enggak apa namanya mengikuti maunya dia yang dari awal sebenarnya orang tuanya tidak setuju, di situ dia udah gak ada kedukungan dari orang tua. Gimana kalau misalnya ternyata dia merasa tidak cocok, kayak cuman sebenarnya cuman hobi tapi malah diseriusin malah gak jelas jadinya, terus malah makin jatuh kan, tidak ada yang support lagi jadinya. Oke. Cukup, ada yang mau disanggah? Pertanyaannya, Oke, ayo silakan. apakah kalian juga mengikuti ya Kak, kemauan orang tua? Iya itu pertanyaannya. Iya. Apakah mengikuti kata orang tua atau emang mengikuti dari minat sendiri gitu, kemampuan sendiri gitu? Kalau dari saya sendiri masuk sini itu memang jujur dari orang tua. Tapi sebenarnya orang tua juga ngelihat kemampuan saya cukupnya di sini. Karena kalau tadinya tuh minat aku tuh pengennya ke tata boga. Cuman kalau orang tua gak aneh-aneh, di sini aja udah lebih terjamin. Pertama bisa jadi guru, bisa jadi PNS. Kalau misalkan masa-masa gitu kan menurut orang tua kurang terjamin. Ya. Ya. Oke teman-teman, beri tepuk tangan untuk kelompok A dan kelompok B. Oke, boleh silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Oke, jadi teman-teman sudah. Nah, di sini mari kita tutup dengan mengucapkan hamdalah doa kafaratul majelis.
anta astaghfiruka. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.